Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bahan khotbah kita terambil dari Yakobus 4 ayat 1-10 dengan tema Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Pembuka, kehidupan kita sehari-hari seringkali dipenuhi dengan pertentangan, baik di dalam diri kita sendiri maupun dengan orang lain. Pertanyaannya, dari mana semua konflik ini berasal? Yakobus 4 ayat 1-10 memberi kita jawaban yang mendalam. Konflik timbul dari keinginan kita yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Alkitab menekankan pentingnya tunduk kepada Allah dan melawan iblis. Hanya dengan tunduk kepada Tuhan dan melawan godaan iblis, kita bisa menemukan damai sejati. Dalam perjalanan iman kita, godaan selalu ada. Namun janji Tuhan jelas, dekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Mari kita renungkan bagaimana kita bisa menjalankan firman ini dalam hidup kita. Yakobus 4 ayat 1-10 berbicara tentang perjuangan spiritual yang kita hadapi dalam hidup. Pertama, mari kita lihat ayat per ayat untuk memahami pesan yang Tuhan sampaikan melalui Yakobus. Ayat 1, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Artinya, Yakobus memulai dengan menanyakan asal mula pertengkaran dan sengketa di antara jemaat. Dia menegaskan bahwa sumber konflik bukan dari luar, melainkan dari dalam hati kita. Nafsu dan keinginan duniawi yang tidak terkendali menyebabkan perselisihan. Ini adalah pengingat bahwa kita perlu memperhatikan hati kita dan motivasi yang mendasari tindakan kita. Ayat 2, kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Yakobus mengungkapkan bahwa keinginan yang tidak dipenuhi mengarah pada tindakan yang merusak, seperti iri hati dan konflik. Ketika kita tidak berdoa dan menyerahkan keinginan kita kepada Tuhan, kita cenderung mengandalkan kekuatan sendiri yang berujung pada kekecewaan dan dosa. Ayat 3, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Artinya, ayat ini menekankan pentingnya motivasi yang benar dalam doa. Tuhan tidak akan mengabulkan doa yang didasarkan pada hawa nafsu atau keinginan yang egois. Ketika doa kita hanya untuk kepuasan diri, kita tidak akan mendapatkan apa yang kita minta. Ayat 4, hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Artinya, Yakobus dengan tegas menyatakan bahwa orang yang mengasihi dunia dan mengikuti kehendak duniawi menjauhkan diri dari Allah. Ini adalah panggilan untuk memilih siapa yang akan kita layani, dunia atau Allah. Ayat 5, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah menginginkan kita sepenuhnya. Dia adalah Tuhan yang cemburu dalam pengertian yang benar. Dia tidak mau kita membagi hati kita antara dunia dan Dia. Tuhan menginginkan kesetiaan dan pengabdian penuh dari kita. Ayat 6, tetapi kasih karunia yang Dia nugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu Ia katakan, Allah menentang orang yang kongkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Artinya, ini adalah janji luar biasa dari Tuhan. Meskipun kita sering gagal, kasih karunia-Nya lebih besar daripada kegagalan kita. Namun, ini hanya berlaku bagi mereka yang rendah hati, yang bersedia tunduk kepada Tuhan. Kesombongan menutup pintu kasih karunia, tetapi kerendahan hati membukanya. Ayat 7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Artinya, Yakobus memberi kita perintah ganda, tunduk kepada Allah dan melawan iblis. Tunduk berarti menyerahkan kendali hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Sementara melawan iblis berarti menolak segala godaan dan pengaruh jahat. Ketika kita tunduk kepada Tuhan, kekuatan untuk melawan iblis datang darinya.
Ayat 8. Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Ini adalah panggilan untuk pertobatan. Mendekat kepada Tuhan berarti membersihkan diri dari dosa dan keinginan duniawi, serta memiliki hati yang sepenuhnya tertuju kepada Tuhan. Ayat 9. Sadarilah kemalanganmu, berdukacita dan merataplah, hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan dukacita. Secara keseluruhan, ayat 9 mendorong jemaat untuk menjalani pertobatan yang sungguh-sungguh dan serius, dengan kesadaran akan dosa mereka dan penyesalan yang mendalam. Ini adalah bagian dari proses pengudusan, di mana umat beriman meninggalkan kehidupan dosa dan kembali kepada Allah dengan hati yang rendah dan tulus. Ayat 10, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Tafsiran dari ayat ini mencerminkan prinsip penting dalam kehidupan rohani, yaitu kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kata rendahkanlah dalam teks Yunani memakai kata tapeno, yang berarti secara harfiah merendahkan diri atau menjadi rendah hati. Kerendahan hati adalah sikap menyerahkan diri secara penuh kepada Tuhan, mengakui bahwa segala sesuatu datang darinya dan kita tidak dapat melakukan apa-apa tanpa Dia. Ayat ini juga menunjukkan bahwa kerendahan hati bukanlah tanda kelemahan, melainkan jalan menuju pengangkatan oleh Tuhan. Pengangkatan ini bukanlah dalam arti kesuksesan duniawi atau pujian manusia, tetapi lebih kepada pengangkatan rohani. Tuhan akan memberikan kehormatan kepada mereka yang mengakui ketergantungan mereka kepadanya. Ketika kita rendah hati di hadapan Tuhan, Dia akan memberi kita kasih karunia, kekuatan, dan berkat dalam hidup kita. Janji Ia akan meninggikan kamu adalah hasil dari kerendahan hati sejati. Tuhan meninggikan kita dengan cara yang sesuai dengan kehendak-Nya, termasuk memperkuat iman, memperdalam relasi kita dengannya, dan memberikan kedamaian sejati yang berasal dari kehadirannya dalam hidup kita. Kesimpulan, renungan dari Yakobus 4 ayat 1-10 memberikan pesan yang sangat relevan bagi para orang tua. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali menghadapi berbagai konflik, baik dengan pasangan, anak-anak, maupun orang-orang di sekitar kita. Yakobus mengingatkan bahwa akar dari pertentangan ini seringkali berasal dari keinginan pribadi yang tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Sebagai orang tua, kita dipanggil untuk menjadi teladan dalam hal kerendahan hati dan ketundukan kepada Allah. Godaan dunia baik dalam bentuk ambisi, harta, atau status sosial dapat menarik perhatian kita jauh dari peran utama sebagai pelayan Tuhan dalam keluarga. Yakobus menekankan pentingnya mendekat kepada Allah dan melawan pengaruh iblis. Bagi orang tua, ini berarti menyerahkan segala kekhawatiran dan keinginan pribadi kepada Tuhan, serta memprioritaskan hubungan dengannya di atas segalanya. Dalam menjalani tanggung jawab sebagai orang tua, kita juga diingatkan untuk selalu rendah hati dan bergantung pada kasih karunia Tuhan. Dengan tunduk kepadanya, kita akan diberi kekuatan untuk melawan setiap godaan yang merusak hubungan dalam keluarga. Dan kita akan dapat membangun rumah tangga yang dipenuhi dengan damai dan cinta kasih. Amin.